Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dari PBAB semester 1 mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan menjalankan tugas UAS akhir semester 1 dengan judul materi aliran-aliran dalam pendidikan. Latar belakang aliran pendidikan. Dengan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara daerah dengan daerah yang lain. Sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya, banyak sekali teori yang dikemukakan oleh para pemikir yang bermuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting inilah dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejahteraan, yakni dengan kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini, serta perkiraan atau antisipasi masa yang akan datang. Lalu aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Rumusan masalah. Apa pengertian aliran pendidikan dan apa saja macam-macam aliran dalam pendidikan? Aliran pendidikan adalah gagasan dan pelaksanaan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini maupun masa yang akan datang, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan dengan seiring berjalannya waktu. Perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan inilah disebut dengan aliran-aliran pendidikan. Seperti di bidang-bidang lainnya, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi pemikiran-pemikiran baru dan demikian seterusnya seperti itu. Macam-macam aliran pendidikan. Aliran pendidikan macam-macamnya adalah ada aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, dan aliran pragmatisme. Lalu siapa saja tokoh-tokoh aliran di atas? Aliran nativisme, tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 hingga 1880. Lalu aliran empirisme, tokoh aliran empirisme adalah John Locke. Ia adalah filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 hingga 1704. Selanjutnya aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filosof Prancis yang hidup pada tahun 1712 hingga 1778. Selanjutnya aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strauss. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 hingga 1939. Selanjutnya aliran esensialisme. Tokoh aliran esensialisme meliputi George Wilhelm Friedrich Hegel dan George Santayana. Lalu aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme yakni meliputi William James, John Dewey, dan Hans Weinger. Selanjutnya aliran perennialisme. Tokoh aliran ini yakni meliputi Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran rekonstruksionisme. Tokoh aliran ini yakni ada George Jacob dan Harold Rock pada tahun 1930. Yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Tokoh aliran ini adalah William James pada 1842 hingga 1910. Lalu lalu akan membahas tentang aliran pendidikan di Indonesia yang sangat berpengaruh. Mengapa aliran pendidikan di Indonesia sangatlah berpengaruh? Jika dilihat, aliran-aliran pendidikan yang diterapkan di Indonesia meliputi 4 aliran klasik, yakni ada aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi.
Aliran nativisme ini sangat berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis manusia. Lalu aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini aliran yang sangat natural, yang berada di tengah-tengah. Lalu aliran empirisme. Aliran ini berpengaruh terhadap arti penting pengalaman dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia, semata-mata bergantung terhadap lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Lalu yang terakhir aliran konvergensi. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu tergantung pada faktor atau bakat, pembawaan dan faktor lingkungan serta pengalaman dan pendidikannya. Lalu kapan aliran pendidikan di Indonesia bermulai? Aliran pendidikan di Indonesia bermulai yakni pada berdirinya kebangsaan Tamasiswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni tentang Tamasiswa yang meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu yang kedua, ruang pendidikan INS Kayu Tanam yang didirikan oleh Muhammad Safai, yakni hanya diikuti oleh 30 orang siswa saja. INS mendirikan percetakan Sri Dharma yang menerbitkan majalah Bulan Sendi dengan sasaran khalayak yakni anak-anak. Lalu yang ketiga, pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni dengan tujuan gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang berakidah Islam dengan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang terakhir, pendidikan Ma'rif yang didirikan oleh dua kiai, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur, yang mendirikan kursus debat yakni diberi nama dengan Taswirul Afkar. Di mana aliran-aliran pendidikan Indonesia bermula dan berkembang? Seperti yang dijelaskan di atas tadi, aliran pendidikan Indonesia bermulai pada berdirinya perguruan kebangsaan Tamasiswa, yakni yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1932. Lalu selanjutnya ruang pendidikan INS Kayu Tanam yang berkepanjangan dengan Indonesia Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Safai di Sumatera Barat, yakni pada tanggal 31 Oktober 1926. Lalu selanjutnya pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta juga pada tanggal 18 November 1912. Yang terakhir pendidikan Ma'arif yang didirikan oleh dua kiai, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur, yakni di Jawa Timur pada tahun 1916. Lalu bagaimana aliran pendidikan Indonesia berkembang dan bagaimana cara penerapan macam-macam aliran pendidikan tersebut? Yakni jika dilihat, pendidikan tidak bisa datang dengan sendiri tanpa adanya sebuah proses atau usaha pembelajaran yang membentuk sebuah aliran-aliran ini mengalami perkembangan dan perbaikan. Berbagai aliran muncul dengan perspektif masing-masing. Yang mulainya berkembang seorang diawali dengan semenjak lahir, dengan bakat yang dimiliki, perkembangan seorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan orang-orang dewasa yang mempengaruhinya. Lalu akhirnya muncul sebuah aliran yang mengatakan bahwa aliran seorang tidak hanya ditentukan oleh seorang saja, melainkan lingkungan sekitar dan proses selama pendidikan yang ikut serta menyumbang perkembangan seorang. Seorang yang mempunyai bakat semenjak kecil sebaiknya tumbuh dengan perkembangan di tempat yang baik pula. Seperti inilah perkembangan aliran pendidikan di Indonesia dengan pemikiran-pemikiran masyarakatnya yang seperti itu. Dari berbagai aliran-aliran yang ada, menciptakan sebuah aliran pendidikan yang sekarang diadopsi oleh masyarakat Indonesia dan pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa aliran yang sampai saat ini dianut oleh masyarakat Indonesia adalah aliran konvergensi. Karena aliran ini menggabungkan antara dua aliran, yakni aliran nativisme dan aliran empirisme. Selain itu juga aliran itu merupakan aliran yang sempurna. Jadi aliran yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah aliran konvergensi. Sekian penjelasan
Dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.